Disebut juga dengan wayang wong adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Pembawaannya tidak lagi dengan boneka atau paraga wayang kulit, melainkan diperankan oleh orang yang dirias sedemikian rupa sehingga mirip dengan tokoh-tokoh wayang. Kalau usia dari 6 tahun kita sampai saat ini itu ada 111 tahun. Kalau dari kemajuannya kita masih klasik, masih apa ya? Kalau kemajuannya dari segi gerak, kalau kemajuannya dari wayang orangnya, bukan gedungnya, dari segi penampilannya. Wayang orang Sriwedari di kota Surakarta, Jawa Tengah telah bertahan lebih dari 100 tahun. Warisan budaya ini senantiasa memberi hiburan pada masyarakat sekaligus menjaga seni tradisi. Wayang orang Sriwedari didirikan pada tahun 1911 dan merupakan kelompok budaya komersial pertama dalam bidang seni wayang orang. Penyelenggaraan pertunjukan wayang orang baru dimulai pada tahun 1922 yang mempunyai tujuan mengumpulkan dana bagi kongres kebudayaan. Perkembangan wayang orang Sriwedari di tengah masyarakat makin populer dengan munculnya siaran di Solo Se Radio Vereniging pada tahun 1932. Wayang orang Sriwedari semakin populer dengan munculnya bintang-bintang panggung, di antaranya Darsi, Rusman, Surono, Merajak, yang dikenal dengan julukan DRS. Wayang orang diciptakan oleh Kanjeng Pangeran Adipati Aryo I 1757 hingga 1795. Pada mulanya, semua penari wayang orang terdiri atas abdi dalam istana pria. Kesenian ini dipentaskan secara terbatas. Pada pemerintahan Mangkunegoro V, sudah ada upaya untuk memasyarakatkan pertunjukan wayang orang.
Walaupun masih tetap terbatas, hanya bisa dinikmati oleh kerabat keraton dan para pegawainya. Pada masa Mangkunegoro VI, perekonomian Mangkunegoro benar-benar mengalami penurunan. Beberapa kebijakan yang diambilnya berpengaruh juga pada kemunduran seni wayang orang, seperti kebijakan menyederhanakan berbagai kegiatan upacara dan pertunjukan kesenian, bahkan meniadakan pertunjukan wayang orang di dalam istana. Dampak dari salah satu kebijakan ini adalah seni wayang orang tidak lagi dimonopoli oleh kalangan istana. Hal ini dikarenakan para abdi dalam yang dulu bekerja sebagai pemain wayang orang diberhentikan oleh Mangkunegoro VI karena kebijakannya dan memulai dengan membentuk grup wayang orang di luar istana. Melihat perkembangan yang semakin baik, maka dibangunlah gedung wayang orang yang terletak di lingkungan Taman Sriwedari atau Bonrojo. Gedung wayang orang Sriwedari dibangun secara permanen pada tahun 1928 hingga 1930 dengan kapasitas gedung yang dapat menampung sekitar 500 penonton. Pertunjukan wayang orang semakin diminati oleh masyarakat luas. Melihat perkembangan tersebut, pada tahun 1951 dibangun gedung baru yang lebih besar dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 1.000 penonton. Dari bekal teman-teman kita semua, keilmuan yang didapat dari Sivitas Akademika kemudian akan menjadi warna, menjadi inovasi dan daya kreativitas untuk bagaimana Sriwedari ini bisa menjawab tantangan zaman itu. Di antaranya bagaimana sentuhan-sentuhan koreografi, kemudian sanggit-sanggit cerita yang mencoba untuk aktual dengan zaman, bisa mewadahi isu-isu sosial, politik, dan sebagainya. Begitulah wayang orang Sriwedari menjalankan perannya sebagai sebuah bentuk kebudayaan adiluhung yang menjunjung nilai-nilai luhur budaya. Harus tetap ada sebagai sebuah warisan, namun terabaikan seolah-olah tenggelam dalam hingar-bingar zaman. Harus pula bertempur dengan tayangan-tayangan televisi yang lebih menarik dan menghipnotis. Kehadiran teknologi seolah tak cukup menjadi tantangan bagi para pelakon wayang. Munculnya pandemi membuat pergerakan wayang orang terpaksa meredup. Di tengah perjuangan mereka yang ingin terus memperkenalkan wayang orang kepada generasi milenial. Namun, berbagai pembatasan selama pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat para pemain wayang orang Sriwedari. Pementasan yang lebih jarang selama pandemi justru dimanfaatkan untuk mempersiapkan pertunjukan lebih matang. Di sisi lain, pentas yang disiarkan secara daring justru menumbuhkan optimisme bahwa wayang orang Sriwedari akan dikenal secara lebih luas. Untuk generasi milenial, mari kita lestarikan budaya bangsa. Salah satunya adalah wayang orang yang memiliki filosofi sangat mendidik dalam kehidupan sehari-hari. Melestarikan wayang orang yang asli dari kebudayaan Indonesia juga menjadi sebuah wujud agar kesenian ini tidak punah begitu saja.